Selamat datang di channel YouTube Ramlan Adiwijaya. Oke, siap-siap ya, karena kali ini kita bakal ngebahas sebuah gagasan yang mungkin bakal mengubah cara pandang kalian soal dunia. Kita kan sering banget dengar kalau matematika itu ratu dari semua ilmu ya kan? Tapi gimana kalau gue bilang ada ilmu lain yang sebenarnya jauh lebih fundamental, jauh lebih dasar buat kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita bedang argumen kenapa geografi dan bukan matematika adalah panggung utama dari kehidupan kita. Nah, pertanyaan ini aja udah nantang banget kan? Menantang apa yang selama ini kita percaya. Kita semua tumbuh besar dengan pemikiran kalau matematika itu ya fondasinya segalanya. Tapi coba deh, pikirin lagi. Di mana semua perhitungan itu kita lakuin? Di mana semua sejarah manusia itu terjadi? Ya di sini, di panggung fisik dunia kita. Dan itulah ranahnya geografi. Tapi sebentar, sebelum kita lanjut lebih dalam, biar nggak salah paham ya, ini sama sekali bukan buat ngejatuhin atau ngeremehin matematika. Matematika itu luar biasa, keren banget. Anggap aja ini sebagai ajakan buat ngasih sorotan ke pahlawan yang seringkali kita lupain dalam cerita hidup kita, yaitu geografi. Konteks yang sering kita anggap sepele, padahal justru dia yang membentuk setiap aspek hidup kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita coba bedah perbedaan paling fundamental. Di satu sisi, kita punya dunia nyata, dunia yang bisa kita sentuh, kita rasain. Di sisi lain, kita punya dunia ide, dunia konsep, realitas lawan angka. Nah, coba lihat deh perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Di sebelah kiri itu matematika, indah, abstrak. Konsepnya berlaku di mana aja di seluruh alam semesta. 2 tambah 2 ya bakal selalu 4, mau kita di bumi atau di galaksi lain. Tapi lihat yang di kanan, itulah geografi. Dia itu terikat sama yang namanya tempat. Dia ngejawab pertanyaan-pertanyaan praktis. Di mana tanah yang subur, air bersih datangnya dari mana, di mana lokasi paling aman buat bangun rumah. Ini nih, realitas yang kita hadapi tiap hari. Dan kutipan ini, ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Rumus itu emang keren, memukau, tapi pada akhirnya kita kan nggak hidup di dalam persamaan matematika. Kita hidup di atas tanah, ngerasain angin, bergantung sama sungai, semua itu adalah elemen geografis yang benar-benar nyata. Coba deh, bayangin sejenak, dunia tanpa pemahaman geografi. Nggak bakal ada yang namanya negara, nggak ada kota, makanan yang tadi pagi ada di meja makan kalian nggak bakal sampai tuh, karena nggak ada jalur distribusi. Terus, pas ada peringatan badai, kita nggak bakal tahu harus lari kemana. Benar-benar deh, semua pilar peradaban modern kita itu dibangun di atas fondasi pemahaman tentang di mana. Nah, sekarang kita geser sedikit ya. Kita lihat gimana geografi itu bukan cuma ngebentuk kehidupan kita sehari-hari, tapi juga menentukan alur sejarah dan nasib seluruh peradaban. Kalian bakal kaget deh betapa banyaknya keputusan-keputusan besar di dunia ini yang pada dasarnya adalah, keputusan geografis. Sejarah itu bukti paling nyata. Peradaban-peradaban besar dunia itu nggak muncul secara acak loh. Mereka nggak muncul karena nemuin rumus Pitagoras duluan, bukan. Mereka muncul di lokasi-lokasi geografis yang menguntungkan. Mesir punya anugerah Sungai Nil, Mesopotamia diberkahi 2 sungai subur, dan Nusantara, kita jadi pusat perdagangan dunia karena lokasi kita yang luar biasa strategis, pas banget di persimpangan jalur laut. Geografi itu ibarat ngebukain pintu, manusia tinggal melangkah masuk. Tabel ini nunjukin pola yang jelas banget. Coba pikirin proyek besar apapun deh, misalnya bangun ibu kota baru. Pertanyaan pertama yang muncul itu selalu geografis. Di mana lokasi yang paling strategis, yang aman dari bencana, yang punya akses ke sumber daya? Nah, baru setelah lokasinya ditentuin, matematika masuk. Buat apa? Buat ngitung biaya, ngoptimalin desain jalan, atau bikin model risiko banjir. Jadi geografi nanya di mana, terus matematika ngebantu jawab gimana caranya. Jadi, ini dia nih, inti perbedaannya. Geografi itu ngajuin pertanyaan yang sifatnya eksistensial. Di mana kita harus membangun masa depan kita, dan kenapa di situ. Sementara, matematika, dia menjawab pertanyaan yang sifatnya operasional. Berapa biayanya, dan gimana cara terbaik buat ngelakuinnya? Jelas kan? Kita nggak bisa jawab yang kedua sebelum kita jawab yang pertama. Oke, dari soal ngebangun peradaban, sekarang kita pindah ke sesuatu yang lebih fundamental lagi, soal bertahan hidup. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana geografi itu secara harfiah adalah ilmu yang menyelamatkan nyawa, dan gimana dia jadi semacam jembatan yang nyambingin semua ilmu pengetahuan lainnya. Kalimat ini kuat banget maknanya. Bayangin deh, kita ada di situasi bencana. Pas tanah lagi goyang, debu berterbangan, apa yang kita butuhin? Keindahan abstrak dari sebuah rumus, atau pemahaman yang sangat nyata tentang di mana kita berada, di mana jalur evakuasi terdekat, dan di mana tempat yang aman? Jawabannya udah jelas banget. Pas ada gempa, yang kita cari itu peta sesar aktif kan, bukan buku aljabar.
Pas banjir bandang datang, yang nyelamatin kita itu pemahaman tentang daerah aliran sungai, air itu ngalirnya kemana, bukan kalkulus. Dan waktu ada ancaman tsunami, pengetahuan soal bentuk pantai itu jadi kunci utama. Ya benar, matematika bantu kita bikin model kekuatan bencananya, tapi geografi lah yang ngasih tahu kita harus lari kemana biar selamat. Dan ini nih, salah satu aspek paling keren dari geografi. Dia itu bukan ilmu yang berdiri sendiri. Geografi itu ilmu integrator yang hebat. Buat benar-benar ngerti satu tempat, seorang ahli geografi itu harus jadi sedikit dari segalanya. Mereka pakai statistik dari matematika, hukum fisika buat iklim, teori ekonomi buat perdagangan, data sosiologi buat populasi. Geografi itu kayak wadah yang nyatuin semua kepingan puzzle ini jadi satu gambaran utuh. Nah, ini ngebawa kita ke satu pemahaman penting nih. Geografi itu memakai matematika sebagai salah satu alatnya yang paling kuat. Mirip kayak arsitek yang pakai kalkulator. Tapi, matematika itu sendiri, dalam bentuknya yang murni dan abstrak, dia nggak butuh geografi buat ada. Ya emang sih, inovasi kayak GPS itu merevolusi cara kita memahami geografi. Tapi teorema matematika itu tetap benar, bahkan kalau nggak ada planet satupun buat diterapin. Ini nunjukin hubungan mereka. Geografi itu aplikasi di dunia nyata, dan matematika itu salah satu alat universal yang dipakainya. Oke, kita udah jalan-jalan nih dari soal realitas dasar sampai ke soal bertahan hidup. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya dan kita sampai di kesimpulan utama dari argumen ini. Jadi, ini dia kesimpulannya. Argumen utamanya adalah geografi itu lebih fundamental bukan karena dia lebih baik dari matematika, tapi karena dia yang menyediakan konteks untuk segalanya. Geografi itu panggung fisik tempat semua drama sejarah manusia terjadi. Dia yang membentuk kebijakan, dia yang mastiin keselamatan kita, dan yang paling penting, dia yang ngasih makna pada angka-angka. Tanpa konteks geografis, data PDB itu cuma angka, data curah hujan cuma statistik. Geografi lah yang mengubah angka jadi cerita. Dan kayaknya, metafora ini cara paling pas buat ngegambarin semuanya. Coba bayangin, matematika itu kayak seperangkat alat paling canggih. Palu, gergaji, bor. Kita nggak bisa bangun apa-apa tanpanya. Tapi, geografi itu kayunya. Geografi itu hutan tempat kayu itu tumbuh. Dan geografi itu rumah yang akhirnya kita sebut sebagai tempat tinggal. Matematika adalah alatnya, geografi adalah panggungnya. Jadi, gue tinggalin kalian dengan pertanyaan ini deh. Lain kali kalian lihat peta atau baca berita soal konflik sumber daya, atau bahkan pas lagi ngerencanain liburan, coba berhenti sejenak. Apa kalian cuma ngeliat angka, jarak, dan biaya, atau sekarang kalian bisa ngeliat panggung yang lebih besar di baliknya, lanskapnya, iklimnya, lokasinya, yang secara diam-diam ngebentuk setiap cerita dan setiap keputusan di dunia kita. Pilihan ada di tangan kalian.